什么就全狼追着我们？给我吧！还有魂技，群体。Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan melanjutkan tonggua dari Shadowlands 2 guys. Tepatnya untuk episode 53 ya, kalau nggak salah sih segitu. Jadi sebelum itu kita review dulu untuk part sebelumnya. Untuk Yu Hao yang telah resmi menjadi bagian dari Kekaisaran Ryu ataupun Kekaisaran Matahari dan Bulan, dia kini telah menjadi murid ya. Dan untuk hari pertamanya dia berteman dengan Zuzi yang dikenal sebagai Senior Orange ya. Ya, kita panggil saja sebagai Zuzi. Tetapi untuk duo juniornya ini emang kurang ajar guys. Dimana mereka berdua menganggap kalau Yu Hao telah melukai seniornya sehingga pertarungan mereka berdua haruslah terjadi ya. Tetapi mereka berdua ini bukanlah apa-apa bagi Yu Hao guys. Bahkan untuk Wang Souji sebagai anak bangsawan saja dibuat terluka parah ya. Dan juga untuk kekaisaran ataupun kerajaan dari Ryu meminta kepada Guru Xuan untuk menyingkirkan Yu Hao sekarang juga. Tetapi Guru Xuan telah mempunyai sebuah rencana di mana dia tidak akanlah menyingkirkan Yu Hao karena dia ini termasuk orang yang begitu berbakat. Tetapi sang raja memberitahunya kalau dia itu hanyalah pertukaran mahasiswa. Dan singkatnya, Yu Hao, Zuzi, dan juga Keke menjadi satu tim untuk ke puncak Jingyang dalam menggunakan salah satu robot ya. Tetapi mereka malah bertemu dengan salah satu komplotan serigala guys. Kalau begitu langsung saja kita meluncur ke dalam ceritanya. Mereka bertiga langsunglah dikejar-kejar oleh kelompokan dari 3 Raja Serigala Emas. Siapa sangka yang katanya robot pendeteksi ini sangatlah kuat, tetapi hanya beberapa serangan dari para serigala membuat beberapa bagian dari sang robot haruslah hancur. Ditambah juga Keke memberitahu kemungkinan terbesarnya mereka ini sedanglah diserang oleh Raja Serigala Bulan Perak. Buset, sebutannya banyak banget guys. Dan Keke memberitahunya kalau ketua dari kelompokan serigala ini kemungkinan terbesarnya adalah Raja Serigala Bulan Perak. Jadi mereka haruslah mengalahkan raja tersebut ya. Tetapi siapa sangka walaupun dikatakan sebagai raja, tetapi kalau serigala tersebut adalah betina ataupun ratu lah ya sebutannya. Dan tanpa basa-basi, Yu Hao pun langsunglah menggunakan matanya untuk mencari keberadaan dari Raja Serigala Bulan Perak. Setelah dia berhasil menemukannya, dia malah langsung keluar untuk menyambut para kawanan serigala, atau lebih tepatnya dia akan menghadapinya seorang diri guys. Senior Zuzi ataupun si Jeruk memintanya untuk menghentikan tindakan dia yang di luar nalar karena dia ini akan melawan ratusan para serigala seorang diri, itu sangatlah mustahil. Tetapi Yu Hao dengan begitu pedenya berkata untuk tenang saja karena dia sudah mempunyai sebuah rencana. Alhasil, dia pun langsung bertarung dengan para kawanan serigala guys. Tetapi siapa sangka, walaupun dia telah berhasil untuk memancing para kawanan serigala mengejar dirinya, kalau kawanan serigala ini memang sangatlah banyak dan terus menyerangnya secara membabi buta ya. Sampai-sampai dia pun terkena serangan yang membuat Yu Hao haruslah terjatuh. Tetapi dia juga masih mempunyai rencana untuk menggunakan kekuatan dari Tianmeng, yang dimana dia mencoba untuk membuat semua kawanan serigala ketakutan dan juga akanlah tunduk kepadanya. Sayangnya serangan simulasi tersebut dapat dipatahkan oleh Raja Serigala Bulan Perak dengan begitu mudahnya guys. Bahkan juga untuk kekuatan mental dari Yu Hao haruslah dibuat kelelahan. Alhasil, dia pun langsunglah diterkam oleh para serigala lainnya. Alhasil, dia pun meminta bantuan kepada Tianmeng. Ditambah juga dia berhasil mengeluarkan alat spiritual yang kita sebut saja sebagai senjata es. Dan siapa sangka kalau dia ini sama sekali tidak bisa menghubungi lautan roh ataupun tidak bisa menghubungi Tianmeng guys. Sedangkan ya untuk si Tianmeng ini sudah menyadari dari awal kalau Raja Serigala Bulan Perak ini sebenarnya dapat memblokir lautan roh Yu Hao. Aduh sayang banget. Begitu juga dengan Bingbing sudah menyadari hal tersebut ya. Tetapi dia juga sangatlah kagum kepada Raja Serigala ini karena dia belum pernah menemukan makhluk jiwa dengan kemampuan seperti ini.
成长过程中必须经。 Gara-gara Yu Hao sama sekali tidak bisa berkomunikasi dengan mereka berdua, membuat dirinya ini haruslah bertarung sendirian ya. Dan dia pun harus terkena cakaran dan juga terkena serangan yang membuat tubuhnya ini haruslah luka-luka. Sehingga itu juga membuat dirinya terkepung, tetapi dia langsung mengeluarkan energi spiritual es yang membuat seluruh serigala di sana pun langsunglah membeku ya. Tetapi ini hanyalah bersifat sementara saja. Kembali kepada Juzi dan juga Keke, mereka sebetulnya sangatlah khawatir, tetapi mereka berdua ini kan tidak memiliki kemampuan dalam bela diri guys. Hanya mahir dalam membuat alat spiritual dan berharap kepada Yu Hao kalau dia ini akanlah baik-baik saja dan kembali dengan selamat. Kembali lagi kepada Yu Hao, ternyata serangan tersebut juga masihlah belum cukup untuk mengalahkan para kawanan serigala guys. Dan juga Yu Hao benar-benar memuji serta mengakui kemampuan bela diri dari kawanan serigala ini benar-benar sangatlah teratur. Seakan-akan mereka ini telah mengatur semua strategi tersebut. Oh, sangatlah jelas ya. Di dunia nyata, para kawanan serigala terkenal sangatlah pintar dalam memburu guys. Tetapi secara tiba-tiba juga untuk Raja Serigala Bulan Perak berada di hadapannya Yu Hao, dan dia pun langsung berpikir kemungkinan saja ini adalah kesempatan dia dengan cara bertaruh dan menangkapnya terlebih dahulu ya. Karena kuncinya jika menangkap Raja Serigala Bulan Perak maka dia akanlah menang. Namun sebelum itu benar-benar berhasil, dia haruslah melewati para seluruh kawanan serigala guys. Dan Yu Hao pun langsunglah menggunakan kekuatan takdir emas bermata tiga. Dan itu juga langsunglah mengarah kepada Raja Serigala Bulan Es. Walaupun serangan tersebut berhasil mengenai tubuhnya bahkan menembusnya, yang ternyata Raja Serigala satu ini masih bisa bangkit berdiri guys, membuat Yu Hao langsunglah menghela napas. Padahal dia ini telah menghabiskan sebagian besar kekuatan jiwa dia hanya untuk melancarkan serangan mental paling terkuat ya. Tetapi nyatanya dialah yang akan terpojok saat ini guys. Dan Raja Serigala Bulan Es pun langsunglah meraung yang membuat bulan tersebut langsunglah berwarna merah. Waduh, suku Yomi dia. Dan Yu Hao sama sekali tidak mau kalah. Dia pun langsung mengeluarkan keterampilan jiwa ketiga, yaitu kelemahan massal. Setelah itu juga dia pun langsunglah menerjang ya. Di dalam hatinya, melarikan diri adalah hal yang mustahil. Karena dengan mengentalkan lari itu sangatlah mustahil ya. Apalagi dikejar-kejar oleh serigala guys. Dikejar-kejar anjing ataupun kucing, udah lari terbirit-birit ya. Dia memutuskan satu-satunya jalan yaitu bertarung sampai mati. Dan dia pun langsung berada di depan Raja Serigala Bulan Perak. Ditambah juga dia pun langsung mengerahkan domain es abadi yang dimana ini adalah kemampuan dari Bing Bing ya. Alhasil seluruh para kawanan serigala pun haruslah membeku total. Nah ini nih yang dimaksud ya. Setelah itu juga dia pun langsunglah meledakkan esnya yang membuat mereka berdua langsunglah terpental. Sementara itu untuk Juzi dan juga Keke menjadi sangatlah khawatir dan mereka berdua memutuskan untuk tidak meninggalkan Yu Hao sendirian. Dan mereka pun langsunglah pergi menemui keberadaan dari Yu Hao. Kembali kepada pertarungan mereka berdua yang ternyata kini tersisa hanyalah mereka berdua saja guys. Sisanya ya udah pada modar. Tetapi Yu Hao begitu sangatlah kesal, padahal dia sudah mengeluarkan seluruh energi spiritualnya. Tetapi mengapa untuk serigala satu ini masih bisa bangkitlah berdiri? Dan siapa sangka dengan terowongan tersebut juga membuat para kawanan serigala lainnya bangkit lagi. Ternyata mereka tidaklah meninggoy. Alhasil dirinya pun langsunglah diterkam. Tetapi bagi Yu Hao ini adalah kesempatan terakhir dia untuk hidup. Dia pun langsung mengeluarkan senjatanya dan langsung menancapkan senjatanya ke jantung serigala tersebut. Waduh. Tetapi sang serigala juga masihlah kuat untuk berdiri. Dia pun langsunglah menggigit tubuh dari Yu Hao, membuat dirinya juga mengalami luka yang begitu parah. Sampai-sampai taring dari Raja Serigala Bulan Perak hampirlah menembus jantungnya juga.
Dengan cepat, dia pun langsung menggunakan kekuatan Kaisar Es dan langsunglah mengempaskannya, yang membuat Raja Serigala satu ini langsunglah jatuh ke jurang. Tetapi untuk para kawanannya ini juga mendapati peluang untuk menyerang Yu Hao. Sayangnya untuk Yu Hao saat ini, dia sama sekali tidak bisa mengeluarkan energinya, atau lebih tepatnya, dia tidak memiliki energi sama sekali. Mau tidak mau juga, dia pun haruslah mengeluarkan alat pertahanan jiwa kelas 9. Padahal ini hanya boleh digunakan dalam keadaan yang sangatlah genting. Iya, ini keadaan genting ya. Sehingga dampak dari bentrokan tersebut juga membuat ledakan yang begitu sangatlah dahsyat, dan dia pun haruslah terpental ke dalam jurang yang sama. Tahu-tahu di bawah serigalanya masihlah hidup. Waduh, itu di luar nulur. Sesingkatnya juga, dengan kekuatan robot pendeteksi tersebut, akhirnya mereka berdua pun berhasil menemukan keberadaan dari Yu Hao. Setelah melihat dari keadaan Yu Hao yang compang-camping, dia pun langsunglah memeriksanya. Beruntung saja dia ini masih memiliki denyut nadi guys. Tanpa basa-basi, pengobatan pun langsunglah dilakukan. Dan juga Juzi meminta kepada Yu Hao kalau dia tidak bolehlah mati. Keke juga menanyakan kepada Juzi bagaimana dengan taring tersebut. Karena taring tersebut sudah sangatlah dekat dengan jantungnya. Jika ditarik, ya modar gitu guys. Dan Juzi pun meminta kepada Keke rawat luka lainnya terlebih dahulu. Itu adalah masalah belakangan. Waduh. Dan singkatnya juga, perban yang menyelimuti tubuh dari Yu Hao haruslah diganti secara terus-menerus ataupun secara berkala ya. Karena pendarahannya ini sangatlah banyak. Beruntung saja kemauan hidup dari Yu Hao sangatlah tinggi ya. Kini suhu tubuhnya mulailah menormal guys. Maka dengan begini mereka berdua mempunyai kesempatan untuk mencabut gigi taring tersebut. Tetapi mereka berdua juga ini sangatlah ragu. Karena ini baru pertama kalinya mereka melakukan kejadian seperti ini. Jika mereka berdua gagal untuk mencabutnya, maka penyumbatan darah yang berkepanjangan tidak mungkin bisa teratasi. Atau lebih tepatnya, kalau kalian asal cabut guys, itu darah bakal muncrat-muncrat ya. Tetapi juga jika tidak ditarik, maka darah tersebut akan terus mengalir atau Yu Hao akan terus mengalami pendarahan ya. Alhasil mereka berdua pun memutuskan untuk mencabut gigi taring tersebut. Dan Keke bertugas untuk memegangi tubuh dari Yu Hao. Sedangkan untuk Juzi, dia bertugas untuk mengeksekusinya guys. Aduh, ngilu juga ya. Dalam hitungan 3, 2, 1, seret. Yu Hao pun langsunglah mengerang kesakitan, tetapi juga kondisinya mulailah membaik ya. Sesingkatnya, dia pun akhirnya bangun kembali ataupun tersadar. Dia pun langsunglah menanyakan kepada mereka berdua kapan mereka kembali ke sini. Tetapi mereka berdua sama sekali tidak bisa menjelaskannya. Karena di depan mereka ini ada Raja Serigala Bulan Perak yang memiliki umur 10.000 tahun lamanya. Dan ini juga tujuan dari Yu Hao untuk keluar, di mana dia membutuhkan yang namanya cincin jiwa tipe spiritual ya. Tanpa basa-basi, Yu Hao pun langsunglah bergerak untuk mengambil cincin jiwa 10.000 tahunnya, atau lebih tepatnya si Raja Bulan Perak ya. Sesingkatnya juga, mereka pun kembali pulang. Tetapi ada masalah baru yang akan dihadapi oleh Yu Hao. Dia pun langsunglah ditangkap oleh pihak kerajaan guys. Ya pasti kalian sudah tahu ya, masalah ini adalah masalah Wang Shouji yang dimana dia dibuat terluka parah. Dan dia dicurigai telah menyerang serta melukai anggota keluarga kerajaan. Ditambah juga di sana ada Wang Shouji yang telah berhasil pulih guys. Dan dia pun meremehkan kemampuan dari Yu Hao kalau dia ini hanya menjadi beban dalam tugas mereka berdua ya. Dan juga Wang Shouji ingin sekali melihat eksekusi dari Yu Hao. Tetapi untuk para murid akademi ini mendukung Yu Hao guys. Karena dia ini tidak bisa berbuat apapun di dalam akademi. Tetapi Wang Shouji dengan begitu sombongnya berkata, sebagai keluarga kerajaan, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Contohnya saja, ya seperti ini guys. Waduh, musuh baru nih, seru-seru. Tetapi juga, Yu Hao sama sekali tidak begitu mempermasalahkannya. Dia akan ikut dengan pengawal kerajaan untuk menerima hukumannya guys. Dan dia juga mengingatkan kepada Keke serta Juzi untuk tidak ikut campur dalam urusannya. Karena dialah yang akan mengatasi masalah ini semua.
Tetapi peringatan dari Yu Hao sama sekali tidaklah didengarkan karena Zuzi mempunyai sebuah rencana, yaitu mencari orang yang lebih kuat daripada Wang Shouji. Sedangkan untuk kepala akademi yang telah mendapati informasi tersebut, dia sangatlah marah besar. Mengapa bisa para keluarga bangsawan yang tidak memiliki hubungan dengan akademi bisa-bisanya bertindak seenak jidat? Dia pun langsung mengumpulkan semua guru untuk menangkap seseorang. Sedangkan untuk Yu Hao sendiri, dia pun benar-benar disiksa ya. Ditambah juga sudah pasti akan diinterogasi dan suruh menceritakan bagaimana dia menyakiti keluarga kerajaan Wang Shouji. Waduh! Tetapi Yu Hao menjawabnya dengan cara menantang. Jika mereka ingin melakukan kejahatan, maka dia sama sekali tidak bisa mengatakannya. Karena dia sudah tahu kalau pengawal kerajaan ini memang berniat untuk menyakiti dirinya ya. Mendengar itu juga, untuk ketua dari pengawal kerajaan tersebut sangatlah tersinggung. Dan dia pun mengeluarkan sebuah pilar yang dimana pilar tersebut mengeluarkan banyak sekali senjata tajam. Ya intinya kalian bisa lihat lah ya bentukannya kayak gimana. Sedangkan untuk si jeruk, dia telah berada di salah satu tempat yang dimana para penjaga di sana pun langsunglah tunduk kepadanya setelah melihat sebuah token ya. Wah, ini bakal menjadi sangatlah seru guys, karena ujung-ujungnya ini akan menjadi konflik internal dalam kekaisaran Ryu. Karena sebelumnya kita sudah mendapatkan sebuah cerita masa lalu dari Chaito, yang dimana ya kerajaan Ryu ataupun kekaisaran Ryu ini memang memiliki sebuah masalah internal, yang dimana setiap kerajaan bangsawannya ini memiliki ambisi untuk mendapati kekuasaan guys. Ya jadi pada intinya dalam kerajaan Ryu ini mereka telah bertindak sendirian. Wah. Jadi ya spoiler untuk part berikutnya, kita akan melihat sosok orang yang bisa untuk mengubah semuanya. Namun sebelum itu kita akan dibuat sangatlah emosi besar terhadap Wang Shouji. Ya intinya kita akan benar-benar dibuat sangatlah marah terhadap sikapnya Wang Shouji yang sangatlah begitu bertindak semena-mena. Padahal keluarga bangsawan dia ini berada paling di bawah guys, atau lebih tepatnya tidak begitu berdampak kepada kerajaan ya. Ia cuma bermodalkan status bangsawan karena dia ini termasuk orang kaya, tetapi ia tidak begitu berdampak kepada kerajaan ya. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini ya. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit ya. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya guys. Bye bye.